Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami, supaya melalui pembacaan dan perenungan-Mu, melalui pembacaan firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, pimpin sertai kami, oleh Roh Kudus, sertai dan pimpin kami, hikmat akal budi turun atas kami, dan kami yang menerima dan mendengar pembacaan firman Tuhan ini kami diberkati Tuhan. Kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu, nah, ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, Musa ini adalah seorang hamba Allah yang paling besar, ya. Hamba Allah yang paling besar. Dikatakan bahwa Allah memakai dia sebagai nabi untuk menyampaikan hukum Taurat, ya, menyampaikan hukum Taurat, di mana Allah membimbing umatnya masuk ke dalam persekutuan dan ibadah yang intim dengannya. Nah, akan tetapi Musa juga adalah manusia yang biasa. Nah, dikatakan Musa adalah manusia biasa yang terbatas dan berdosa. Manusia biasa, sama seperti kita. Nah, dalam masa perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus adalah utusan atau rasul Allah. Untuk apa? Membimbing umatnya ke dalam persekutuan intim dengannya. Nah, Yesus juga pengantara agung atau imam besar umat Tuhan kepada Allah. Ya. Yesus lebih besar daripada Musa. Yesus memiliki dua jabatan, ya. Dua jabatan Yesus. Dikatakan yang pertama sebagai imam besar kalau di perjanjian lama, dan kalau di perjanjian baru dia dikatakan rasul. Ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca, ya. Nah, dua ilustrasi ini digambarkan tadi, dikatakan untuk memperlihatkan kebesaran Yesus dibandingkan Musa, ya. Dikatakan dua ilustrasi untuk memperlihatkan kebesaran Yesus dibanding Musa. Pertama, Yesus adalah ahli bangunan. Ahli bangunan yang membangun umat Allah atau rumah Allah. Sedangkan Musa hanyalah bagian dari bangunan itu. Ayat 3 dan 4, ya. Yang kedua, Yesus adalah anak yang mengepalai rumah Allah. Ya.
Musa hanyalah pelayan yang setia. Jadi sebenarnya Musa melayani Tuhan Yesus sebagaimana seorang pelayan rumah melayani anak pemilik rumah itu. Ini ilustrasinya begitu ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa posisi Yesus lebih tinggi daripada Musa. Nah, kita ini rumahnya Allah, Musa adalah pelayan rumah itu, dan Yesus adalah ahli bangunan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini untuk kita hidup di dalam penghormatan kepada Yesus. Bapak Ibu renungkan, kalau rumah itu bagus, orang akan bertanya, siapa yang bangun rumah itu? Ya, siapa pemilik rumah itu? Siapa ahli bangunannya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa makna dari pembacaan kita pagi hari ini? Jangan sampai kita hanya secara ritual saja atau bicara tentang moral Kristiani saja, namun kita tidak sepenuhnya mengimani dan mentaati Yesus, Sang Anak Allah itu. Allah mau kita percaya, kita memberitakan kabar baik Sang pemilik rumah itu. Kita mempercayai dan mentaati Sang ahli bangunan itu. Ya, karena dialah Allah yang kita sembah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau belajar terus untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Jangan ragukan Yesus. Kita adalah manusia yang berdosa, yang diangkat dari keberdosaan kita, dan diangkat untuk dipakai sebagai alatnya. Tuhan Yesus memberkati.